Skensa, kembali lagi di Vipod Skensa bersama aku Muti dalam segmen Reksis. Sobat Skensa, pernah nggak sih ngebayangin nyatuan semua suara jadi satu? Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Oke, perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Mas Sakti Perdana. Saya selaku Ketua di Ekstrakurikuler Paduan Suara. Biasa dipanggil apa nih? Biasa dipanggil Mahesa, kadang Mahe, kadang Hesa. Ya, begitu banyak. Oke, langsung aja ya. Apa sih alasan Mahes buat memilih bergabung di Paduan Suara? Alasan yang pertama itu kan, waktu awal-awal masuk itu kan, Ekstrakurikuler Paduan Suara kan salah satu yang masuk 6P. Nah, itu tadinya bingung mau masuk yang mana. Karena pas SMP juga pernah ikut Paduan Suara, ya berarti milih Paduan Suara deh gitu kan, karena yang lain juga kan seperti Pramuka ini kan melanjutkan gitu dari yang SMP gitu. Jadi karena ada pengalaman dulu Ya, ya. Oke, menurut Mahes apa sih arti Paduan Suara? kalau Paduan Suara secara umum itu kan paduan suara bernyanyi secara bersama. Tapi kalau menurut pribadi bukan hanya tentang bernyanyi bersama, tapi tentang kekompakan, kebersamaan. Jadi bukan tentang hanya bernyanyi. Karena setiap organisasi itu pasti harus ada kebersamaannya ya. Iya. Oke, masih ingat gak sih lagu pertama yang dinyanyiin di Padus? Kalau nggak salah pas waktu event 17 Agustus, kan itu upacara. Eh, Nyanyi lagu pertama, lagu ini apa? Api Kemerdekaan. Jadi itu awal pertama kelas 7 nyanyi bareng-bareng paduan suara. Dari situ awalnya. Mas masih ingat gak lagu pertama yang dinyanyiin waktu baru masuk ke Paduan Suara? Untuk lagu itu ada waktu event 17 Agustus. Itu kan ada upacara 17 Agustus. Nah, itu paduan suara kan mengiringi paduan suaranya. Itu lagu pertama, lagu Api Kemerdekaan. Dan sisa-sisanya seperti Indonesia Raya, Menginginkan Cipta, sama Marsa Samka juga. Itu pasti jadi yang paling berkesan banget pengalamannya. Ya, karena kan awal-awal bareng kelas 10 dan kelas 11 juga itu. Dan sekarang juga ikut lagi kan di acara 17 Agustus yang kemarin waktu kita udah kelas 11. Ya, itu. Jadi pengalaman pertama juga melatih pertama kelas 10, melatih dari yang tadinya belum bisa jadi sudah terlatih. Jadi inget kan waktu masih kelas 10, Ya, awal-awal pertama masuk juga. ada gak sih tantangan terbesar saat ngelatih kelas 10 atau ke pengurus juga? Kalau untuk melatih kelas 10, tantangan terbesarnya itu kekompakan. Karena kan untuk latihan bernyanyi itu kita nggak orangnya nggak itu aja, tapi di rolling. Jadi bagian hari Minggu ini siap bagian mana. Jadi kekompakannya, chemistry-nya belum dapat juga. Mungkin karena mereka belum saling kenal juga. Nah, iya, salah satu faktornya juga. Oke, kan tiap hari Senin tuh Padus tampil ya. Ada gak sih cara untuk mengatasi grogi? Kalau untuk grogi, kayaknya kalau nyanyi bareng-bareng gitu, groginya nggak terlalu besar juga dibanding dengan perorangan. Jadi kayaknya untuk grogi itu biasanya diatasinya itu mungkin kelas 11 yang udah berpengalaman lebih banyak daripada yang kelas 10-nya. Jadi kelas 10-nya yang belum ini nggak terlalu grogi karena banyak kelas 11. Waktu latihan nih, siapa sih yang biasanya jadi leader? Mas atau ada lagi teman-teman pengurus yang lain? Kalau untuk leader sendiri ya Mahes kan sering ngasih arahan juga, tuh ngasih tahu nada yang benar gimana, dan dari pengurus-pengurus dari inti juga sering ngebantu gimana cara nyanyi yang benar, dari pernapasan juga. Pokoknya kalau dari leader itu ya dari pengurus-pengurus juga, nggak perorangan seperti itu karena kan semuanya harus rata gitu. Oke. Menurut Mas, apa sih manfaatnya ikut paduan suara? Salah satu manfaatnya ya bagi yang suka nyanyi, ya itu bisa dari vokalnya bisa terlatih bagaimana cara bernyanyi yang benar. Jadi pokoknya kalau dari segi bernyanyi itu bisa bermanfaat karena dilatih. Kalau untuk
kekompakan juga itu dilatih karena kan paduan suara kan bernyanyi bersama-sama, kekompakan juga penting. Jadi kekompakan dalam bernyanyi itu disatukan. Supaya punya suara emas nggak? Waduh, itu sudah pasti karena kan dilatih juga. Oke. Ada nggak target besar buat Padus? Target besar sih bisa ikut festival perlombaan juga karena dari belakang ke belakang kayaknya belum pernah gitu paduan suara mengikuti perlombaan-perlombaan karena belum pernah dengar ada lomba paduan suara di daerah sini. Jadi untuk ikut-ikut juga bingung, nggak ada yang ngadainnya gitu. Semoga bisa ke nasional juga ya. Amin. Semoga. Oke. Gimana sih reaksi orang tua Mahes atau teman-teman pas masuk paduan suara? Kalau untuk orang tua tuh ya oke-oke aja karena kan orang tua juga mendukung anaknya mau gimana, namanya orang tua. Kalau untuk teman-teman ya dari teman-teman kelas banyak juga yang ikut padus ya karena jadinya ya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu wah-wah gitu. Kalau pas udah jadi ketua nih, gimana reaksinya? Wah, itu orang tua pasti bangga gitu. Iya. Mahesa bisa jadi ketua di ekstrakurikuler paduan suara yang tadinya juga kan nampe jadi ekstra besar gitu bisa dibilang juga. Kalau teman-teman ya bisa sering manggil ketua-ketua gitu. Jadi ya kebanggaan juga menjadi ketua di ekstrakurikuler paduan suara. Rasa keren nggak kalau dipanggil gitu ketua-ketua gitu? Ya bangga juga sih ya keren gitu ketua-ketua. Ada gak perbedaan nyanyi solo sama nyanyi di paduan suara? Nyanyi solo ya yang paling mencolok di perbedaannya ya itu paduan suara kan berkelompok. Kalau untuk solo perorangan seperti itu. Pasti ada harmoninya juga kan, ada suara satu, suara dua gitu. Nah, ya itu salah satunya kalau paduan suara. Jadi lengkap gitu, ada suara satu, suara dua, suara tiga. Jadi lebih kena, lebih berkesan gitu suara-suaranya. Okay. Ada gak momen yang bikin malu gitu pas tampil? Tiba-tiba salah lirik sendiri gitu, paling kenceng juga. Udah masalah paling kenceng gitu. Udah suka tiba-tiba diem malu gitu. Itu malu ke satu tim atau malu ke semuanya? Atau kalau misal kalau upacara latih itu ya satu tim doang itu sebelah-sebelah gitu kayak tiba-tiba diem gitu. Semoga nggak kedengaran sama yang lain juga ya. Iya juga sih. Okay. Kalau disuruh pilih satu lagu favorit, apa itu buat dibawain sama tim paduan suara? Kalau favorit sih salah satunya lagu dari Mars SMK. Karena Mars SMK itu semangat, ngiringi pas nyanyinya juga jadi lebih bersemangat. Suaranya juga lebih keluar itu dibanding lagu-lagu yang misal Indonesia Raya gitu. Malah lebih keras suaranya Mars SMK. Karena lagu Mars SMK itu kan dari Mars SMK Satu Rangkas Bitung juga kan. Anak-anak yang kelas 10 11 yang bukan paduan suara juga yang ikut barisan ikut nyanyi juga karena itu lagunya semangat. Dan dinyanyiin tiap Senin juga ya? Iya, jadi mudah dihafal juga. Iya. Oke. Ada gak anggota yang susah banget buat diajak latihan? Kalau untuk anggota yang susah diajak latihan itu ya anggota yang laki-laki, karena kan laki-laki di paduan suara tuh nggak mayoritas ya, jadi minoritas. Jadi ya diajak latihannya tuh susah, kadang nggak ada temen, nggak ada apa gitu alasannya. Jadi yang paling susah itu ya anak laki-lakinya. Oke. Ada gak sih tantangan supaya menjaga suara supaya tetap bagus? Kalau tantangan untuk menjaga suara lebih bagus atau jadi bagus terus, ya menjaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur. Salah satunya jangan minum es yang berminyak-minyak, itu sangat berpengaruh, apalagi yang berminyak-minyak, tenggorokan jadi rusak. Jangan makan gorengan gitu Nah, ya. itu salah satunya. Oke. Yang ada gak kegiatan yang paling seru selain nyanyi? Kegiatan paling seru itu pas udah beres latihan kan sering ngumpul ngobrol-ngobrol itu seru-seru karena saling sharing gitu di pengalaman-pengalaman yang udah pernah yang lain laksanain atau lakuin pada sering sharing bercerita seperti itu. Dari pengurus ke anggota, dari anggota ke pengurus. Nah, gitu, iya ya. kayak gitu juga. Apa sih yang bikin Mahes betah di Padus? Yang bikin betah di Padus itu karena kan saya juga suka bernyanyi, suka musik, ya itu salah satu faktor saya suka di paduan suara karena kan suka nyanyi gitu. Jadi
hitung-hitung buat latihan nyanyi juga. Pernah nggak ada anggota yang ngedadak sakit pas mau tampil? Kalau itu tuh jarang sih, jarang, mungkin bahkan nggak ada. Karena kalau mau ada event atau apa, suka dikasih tahu jaga kesehatan, jaga pola tidur, pola makan, biar kesehatannya tetap terjaga gitu. Alhamdulillah selama misal ada event-event acara, alhamdulillah nggak ada yang tiba-tiba pas hari H sakit, nggak ada. Pasti diusahakan ya. Iya pasti. Gimana sih perasaan Mahes kalau misalnya waktu ada event di sekolah atau waktu lomba ngedengar tepuk tangan penonton? Itu bangga banget, senang karena diapresiasi usaha kita, latihan kita yang lama gitu. Misal kalau di event-event latihan lama kan pasti lelah juga, dikasih tepuk tangan juga, itu salah satu apresiasi. Sangat senang banget. Kalau ada kesempatan nih, Mahes pengen Padus tampil di mana? Kalau ada kesempatan pingin tampilnya di salah satunya di Istana Negara. Waktu event misal Agustusan tuh 11 Agustus itu kan pasti ada upacara. Nah pengennya tuh paduan suara dari sini bisa dipanggil ke Istana Negara. Mungkin nggak Istana Negara lah, minimal di Istana provinsi, di kabupaten juga. Aku juga dengar waktu kemarin tim paduan suara Skensa itu ada yang ke Multatuli ya? Oh iya, itu acara festival seni Multatuli. Itu dari sini dipanggil 5 orang. Jadi dari Rangkas Bitung dipanggil ada 10 sekolah. Sebutin jangan sekolahnya. Boleh. Dari SMK 1 Rangkas Bitung, SMK 2 Rangkas Bitung, dari SMA 1 Rangkas Bitung, SMA 2, SMA 3, dari sama SMK 1 Kalanganyar. Dari ada SMP. Oh, SMP juga. SMP juga ada, SMP 1, SMP 2, SMP 3, dan SMP 4 yang dari Rangkas Bitung. Iya. Itu juga suatu kebanggaan juga bisa satu panggung sama musisi terkenal, yaitu Once Michael juga. Pasti bangga banget ya. Pasti, karena itu momen paling bahagia juga, paling bisa disebut bersejarah juga dalam paduan suara, karena jarang banget mengikuti festival-festival seperti yang seni Multatuli itu juga. Dan bawa Skensa juga ya. Ya, nama Skensa juga jadi lebih dikenal juga paduan suaranya. Oke. Ada gak lagu daerah yang paling sering dinyanyiin sama Padus? Lagu daerah yang paling sering itu lagu Apuse, karena itu udah sering dinyanyiin karena gampang dihafal, jadi juga pendek, jadi gampang dihafal juga, jadi lebih sering. Mas suka juga nyanyi apa sih? Nah suka, karena enak juga iringan juga, jadi asik. Kalau misalnya ada yang fals pas tampil, gimana itu mengatasinya? Kalau untuk fals pas tampil, mungkin yang misalnya di sebelah saya sendiri agak dikasih tahu, kayak misal disenggol atau dipegang tangannya gitu, karena biar lebih disesuaikan, bisa disesuaikan nadanya biar nggak fals. Ditoel gitu ya? Ditoel, nah misalnya. Oke. Ada gak tips biar suara tetap stabil meskipun nyanyi lama? Biar mungkin dari pengalaman pribadi juga yang udah dari Padus, nyanyi lama seperti lagu-lagu panjang di upacara itu menyesuaikan dengan nada. Kadang kalau misal makin lama nadanya bisa agak direndahkan biar tenggorokan juga nggak sakit. Karena kalau lagu tinggi-tinggi terus nyanyinya itu bikin tenggorokan sakit juga. Jadi menyesuaikan nada juga, bisa turun. Berarti dari lagunya juga, dari pelatih? Ya, menyesuaikan dari lagu juga. Oke. Menurut Mahes, apa sih kebanggaan yang paling besar buat jadi anggota Padus? Kebanggaan terbesar jadi anggota Padus ya salah satunya bisa jadi ketua di ekstrakurikuler paduan suara, bisa dipercaya gitu oleh banyak orang. Jadi Maesa bisa diangkat jadi ketua. Bisa ini sama adik-adik juga kan, bisa berinteraksi. Iya, jadi bisa lebih dikenal gitu oleh kelas 10, kelas 11, oleh pengurus, oleh anggota-anggota yang lain juga. Oke Sobat Skensa, kali ini kita masuk ke segmen paling spesial di Reksis. Bener atau enggak? Bener atau enggak, di Padus latihannya lebih banyak ketawa daripada nyanyi? Enggak, karena Padus itu fokus untuk latihan bernyanyi.
ada emang bisa seimbang sih, kadang lagi senang-senang ya senang-senang, ketawa-ketawa, lagi fokus nyanyi ya fokus bernyanyi. Jadi kalau bercanda tuh pas bukan latihannya ya? Ya ada bagiannya. Ya, oke. Bener atau enggak ada anggota yang suka telat pas datang latihan? Benar, itu sangat sering terjadi. Alasannya jauh lah, nggak ada kendaraan, pokoknya itu sering terjadi. Itu latihan biasa atau latihan yang kayak Sabtu atau Minggu gitu? Sabtu atau Minggu, jadi di luar dari hari sekolah. Bener atau enggak pernah ada yang ketiduran pas latihan? Benar, itu salah satunya saya juga. Karena lagi capek-capeknya habis belajar, habis sekolah, Iya. pulangnya langsung kumpulan ekstrakurikuler. Langsung ikut latihan nyanyi buat hari Senin. Nah, itu lagi Iya. capek-capeknya ngantuk, lagi sesi istirahat, lagi pada ngobrol gitu. Saya tidur, udah bangun-bangun udah selesai, tinggal pulang. Kebablasan ya? Kebablasan. Oke. Bener atau enggak latihan itu lebih capek daripada tampil? Benar, karena proses itu lebih capek saat dapatkan hasilnya. Iya. Capek latihan itu kan capek, karena pas tampilnya kan cuma sekali nampilin doang. Jadi benar, itu tuh kalau latihan tuh capek. Oke. Bener atau enggak ada anggota yang suka false tapi pede banget? Benar, kadang-kadang ada. Karena lebih sering pas upacara hari Senin itu. Iya. Kadang ada suara paling kenceng, tapi fals juga. Sering ditegur juga sama yang sebelahnya. Kalau pas latihan tuh gimana? Ditegurnya suka ini gak ngeyel gitu? Kalau misal kelas 11 ya kadang ya agak ini juga gitu ya, agak ngeyel. Tapi kalau Iya. kelas 10 ya iya iya aja kelas 10. Nurut ya? Menurut aja. Oke. Bener atau enggak latihan padus bikin suara lebih bagus? Benar, karena kan di paduan suara juga kan melatih vokal agar bernyanyinya dengan benar. Jadi cara bernafas, cara mengeluarkan suaranya dilatih. Jadi benar. Jadi kalau kita ngikutin tata caranya dengan baik, pasti bakal improve ya. Ya, Oke. Bener atau enggak kalau udah latihan bareng jadi kayak keluarga? benar. Karena kan di paduan suara kan nggak hanya bernyanyi, tapi kan tentang kekompakan dan kekeluargaan. Beres latihan ya sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Jadi nggak benar-benar pure 100% nyanyi doang. Jadi ada ngobrol-ngobrolnya gitu. Bener atau enggak pernah rebutan mic pas tampil? Kalau rebutan mic itu enggak sih, malah saling ngejauh-jauhin mic. Soalnya nggak mau kedengeran suara sendirinya. Sama geserin. Karena kan kalau paduan suara kan nggak fokus di satu suara di perorangan. Jadi semua orang mencakup. Jadi kadang dimundurin gitu, nggak rebutan. Nggak mau jadi suara yang paling gede ya? Iya, Oke. Bener atau enggak sebelum tampil biasanya ada ritual khusus? enggak sih. Nggak ada ritual-ritual kayak apa gitu. Paling ya ritualnya latihan-latihan sering itu, nggak ada ritual yang lain. Oke. Bener atau enggak ada anggota yang paling disayang sama pelatih? Enggak, karena pelatih itu nggak ada anak emas, anak tersayang nggak ada. Jadi ya semuanya rata gitu, nggak ada anak emas nggak ada apa. Jadi semuanya harus bisa bagus dan Iya. semuanya juga harus ini ya, adil. Adil. Oke. Bener atau enggak kalau grogi suka salah nada? Ya itu sering terjadi karena kalau grogi kan jadi dianya panik, suka salah nada sendiri, kadang falas sendiri bisa dibilang falas gitu. Jadi ya kalau bisa kalau nyanyi itu jangan grogi. Kalau grogi itu fatal, jadi bernyanyi juga nggak bakal benar. Jadi kadang ketinggian gitu. Iya, nggak sesuai dengan aransemennya. Bener atau enggak tampil di panggung lebih seru daripada tampil biasa hari Senin? Benar, karena di panggung itu kan lebih lebih serius, lebih mencolok, lebih kelihatan gitu bahwa kita tuh tampil. Kalau untuk hari Senin diupacarakan karena udah familiar, udah biasa gitu. Jadi dianggapnya biasa aja. Bener atau enggak ada anggota yang hobi ngemil pas istirahat latihan? Itu banyak, salah satunya ya anak perempuan. Nah itu kalau udah istirahat langsung ke kantin, jajan, kemana, itu udah sering banget. Suka ke bawah gak waktu latihan gitu? Udah mulai latihannya tapi jajannya masih di bawah gitu. Iya sering itu, kadang lagi latihan nyanyi juga, kadang makan dikit-dikit gitu, sembunyi-sembunyi dari senior-seniornya. Kelas 10, kelas 11?
Kebanyakan kelas 10 sih. Oke. Benar atau enggak latihan kadang bikin bosan? Ya benar, karena latihan terus tuh suntuk, bosan. Itu tuh kayak apa ya? Bosan nyanyi terus bosan, tapi pas udah hari hanya semangat lagi. Jadi kayak latihan tiap hari gitu. Apalagi yang nyanyi tiap Senin. Wah, iya itu pasti bosan banget tiap Senin nyanyi Iya. kayaknya. Oke. Benar atau enggak pernah ada yang tiba-tiba lupa lirik waktu tampil di panggung? Benar. Karena kan itu hal yang biasa, yang karena kan hafalnya dia ngehafalnya nggak terlalu sering ngehafal, jadi dia bisa lupa lirik. Jarang latihan juga ya? Iya, Oke. Benar atau enggak ikut padus bikin makin percaya diri? benar. Karena kan salah satunya di organisasi kan melatih kepercayaan diri. Di Padus itu nggak hanya nyanyi doang, tapi cara berbicara di banyak orang, cara menyampaikan. Jadi nggak pure nyanyi, ada eh, bisa melatih kepercayaan diri juga. Jadi bikin punya banyak teman juga ya? Ya, Benar atau enggak ada anggota yang paling susah diatur? anggota paling susah diatur itu kalau untuk kelas 10 ya, kelas 10 kan nurut-nurut aja. Mungkin dari kelas 11-nya ada yang susah diatur, ya yang ada yang aja yang gampang diatur. Kelas 10 mah aman ya? Aman, 10. Benar atau enggak suara cowok lebih susah dijaga daripada cewek? Enggak, malah suara cowok yang biasa di sini yang sekarang-sekarang lebih keluar ketimbang suara yang cewek. Padahal suara cowok itu lebih sedikit dibanding suara cewek, tapi yang lebih keluar yang lebih suara cowok. Karena mungkin suaranya gede-gede juga ya. Iya, bisa bilang. Benar atau enggak semua anggota pernah dimarahin sama pelatih? Enggak, karena pelatih yang ngelatih itu enggak marah-marah. Ya, ngasih tahu tapi enggak sampai marah-marah gitu, cuma ngasih tahu bahwa ini salah, bahwa ini belum benar gitu. Soft spoken. Nah, Benar atau enggak ada yang suka pura-pura suaranya serak biar enggak nyanyi? ada suka, Kak sakit Kak, suaranya lagi nggak adaan. Tapi pas dia denger dia lagi ngobrol ya biasa aja. Itu mungkin alasan biar dia nggak nyanyi kali ya. Kelas 10 ya itu. Kelas 10 ya Biasanya cewek atau cowok? cewek sih sering, karena mayoritas kan cewek. Iya. Oke. Benar atau enggak latihan padus bisa bikin stres hilang? Malah bisa dibilang iya, bisa bilang enggak, karena kan kalau ngafalin lagu tuh malah bikin stres juga. Ngafalin lagu, kalau misalnya lagunya udah hafal ya enak, jadi sesuaikan juga. Kalau sama teman-teman nih jadi bikin stres apa enggak? Kalau sama teman-teman tergantung. Kalau misal teman-teman yang udah kenal lama gitu ya makin asik gitu. Kalau misal teman-teman baru kan menyesuaikan dulu, beradaptasi dulu. Oke. Lanjut ya, benar atau enggak pernah tampil di luar sekolah atau di luar komunitas? Benar, salah satunya ya acara yang festival seni tadi ya? betul yang di alun-alun itu. Oke. Benar atau enggak ada anggota yang sering jadi bahan candaan? Enggak sih, karena enggak benar-benar fokus ke orang itu. Karena kalau misal fokus satu orang itu malah kesannya kayak dibully. Jadi ya asik-asik kebersamaan aja gitu. Tapi pastinya sering bercanda gitu Iya, ya. jadi nggak benar-benar pure satu orang itu Iya. dijadikan bahan candaan. Semuanya bercanda bareng-bareng. Benar atau enggak tiap tampil pasti ada yang deg-degan duluan? Ada, salah satunya ya kelas 10, karena kan baru awal juga. Iya. Karena Kak, deg-degan Kak, gimana ini? Atau ya biasa aja, anggap aja nyanyi pas latihan. Karena mereka first time juga ya. Iya, Oke. Benar atau enggak kalau nyanyi rame-rame jadi lebih berani? benar. Karena kan dianya kan jadi lebih tertutup oleh kelas 11, kelas 10. Jadi lebih banyak orang. Jadi nggak terlalu tegang banget. Terus kalau salah pun kedengeran nggak sih? Kalau misal salah nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kedengeran. Karena kan tertutup. Banyak orang yang nyanyi juga. Oke Sobat Skensal, nggak kerasa nih kita bentar lagi udah mau selesai sama Mahes juga. Kita punya 2 pertanyaan lagi buat Mahes. Yang pertama, apa harapan Mahes buat Padus ke depannya? Harapannya yang pasti lebih maju, lebih kompak, dan lebih banyak anggota yang cowok juga. Karena kan
cowok tuh minoritas. Dan juga semoga kedepannya bisa lebih sering mengikuti festival-festival perlombaan, festival-festival seni, ya biar nggak di sekolah terus, biar bisa keluar-keluar. Untuk membawa nama Skensa juga ya. Ya. Oke, yang kedua, ada nggak pesan Mahes buat para pengurus dan buat anggota? Pesan untuk anggota, semoga lebih betah, lebih kompak sesama anggota sesama kelas 10. Untuk kelas 11 lebih kompak, semoga betah, stay sampai sertijab. Ya, well. Oke, makasih ya Mahes untuk bisa hadir di Vipot hari ini. Makasih juga buat Sobat Skensa yang udah nonton podcast kita hari ini bersama Mahesa. Jangan lupa untuk follow media sosial Vipot Skensa di sini. Jangan lupa juga follow sosial media Paduan Suara di sini. Dadah. Dadah.